Selamat siang semua. Oke, pada siang hari ini kita kembali lagi bertemu di pelajaran matematika. Ya, semoga di pertemuan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan agar kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Oke teman-teman ya, sebelum kita memulai, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu pelajaran matematika modul 4. Ya, teman-teman bisa semuanya dipersiapkan modulnya. Dipersiapkan modulnya dan kita akan bahas tentang modul 4. Oke, pada modul 4 Nah, pada modul 4 ini kita akan membahas tentang ada 5 unit yang akan kita pelajari. Yang pertama itu konsep garis dan penggunaannya untuk mencari jejak. Yang kedua konsep sudut dan penggunaannya pada model bangunan. Nah, yang ketiga konsep segitiga dan segi empat dan bangunan. Yang keempat konsep keliling dan luas bangun datar sederhana dalam penggunaan pada bangunan dan penerapan konsep keliling luas segitiga dan segi empat. Nah, untuk itu sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang yang kita akan bahas unit yang pertama, yaitu konsep garis dan penggunaannya untuk mencari jejak. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu garis. Nah, lihat. Garis, maka sebenarnya garis itulah sebuah titik yang ditarik ya. Titik yang ditarik melurus panjang. Maka dengan itu menunjukkan sebuah garis diperlukan satu model seperti ini. Garis yang melewati dua titik, yaitu titik A dan titik B. Yang untuk penamaan ini bebas ya, tidak harus titik A dan titik B. Nah, di garis itu, garis bisa ditarik sampai tidak terhingga. Ya, makanya ada tanda ini. Tanda ini menandakan bahwa garis bisa ditarik sampai tak hingga, mau seberapa panjangnya kita bisa menarik garis ini. Ya. Nah, sekarang kita belajar untuk melihat nama-nama garis. Nah, kita bisa lihat garis KL. Kalau garis KL, yang mana garis KL yang ini? Dari titik K ke L, berarti itu garis KL. Nah, garis KM, berarti kalau KM dari K ke M. Ini garis KM. Garis KN, berarti KN dari K ke N. Sampai ke N, itu KN. LM, dari L ke M. Nah, begitu seterusnya seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, garis MK. MK berarti dari M ke K. Gitu. Nah, tetap ada garisnya. Jadi kita kalau buat titik 2, kita beri nama titik P, dan kita buat lagi titik Q. Ini baru titik. Tapi kalau kita hubungkan titik ini, baru membentuk sebuah garis. Ya, teman-teman ya, bisa dipahami itu ya. Sekarang kita lihat kedudukan sebuah garis. Untuk memahami kedudukan sebuah garis, maka kita perlu membuat sebuah kubus. Nih kubus A, B, C, D, dan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang kita lihat kedua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar itu yang mana? Dua garis sejajar itulah garis yang letaknya sejajar, bersamaan, berdampingan. Ya. Nah, seperti ini nih. Nih garis K dengan garis L. Garis K dengan garis L itu sejajar letaknya. Nah, sejajar itu tidak harus melintang seperti ini ya, bisa juga berdiri seperti ini. Nih, bisa garis M dengan N. Ini juga sejajar namanya.
sama, ya sama-sama sejajar. Ini juga sejajar, ya. Atau kita bisa bikin lagi garis P dengan Q. Nah, ini juga namanya sejajar. Itu namanya garis sejajar. Nah, yang kedua, garis berpotongan. Nah, garis berpotongan, yang namanya berpotongan pasti ada selisih atau lewat memotong satu garis. Seperti ini, garis M dengan N, dia memotong di sini. Ini titik potongnya di sini. Ya, kalau kita buat garis lagi di sini. Nah, ini juga titik potongnya di sini. Bisa garis M dengan N, titik potong. Atau kita buat lagi P dengan Q, berarti berpotong di sini, sudut sini. Yaitu namanya disebut dengan garis berpotongan. Nah, lanjut. Nah, kita bisa lihat di gambar kubus ini, mana yang merupakan garis berpotongan. Nah, kita lihat garis yang berpotongan di sini, garis AB diperpanjang menjadi garis lurus AN. Nih, AB diperpanjang. AB ini kalau diperpanjang jadi AN, nih, kayak gini. Kalau diperpanjangnya AB ini, nah sama dengan garis N, maka dia berpotongan di titik B. Ya, jadi berpotongan di titik B karena garisnya diperpanjang. Nah, garis berhimpit. Garis berhimpit itulah garis, dua buah garis yang saling berhimpit. Nah, dua garis dikatakan berhimpit apabila dua garis tersebut terdapat pada garis yang sama. Nah, kalau di contoh gambar ini seperti ini. Garis KL yang ditarik sampai ke ujung itu berhimpit dengan garis KL. Nah, EL dengan KL. Jadi dia ada dua garis sih sebenarnya, tapi berhimpit. Nah, maka disebut dengan garis berhimpit. Ya, teman-teman ya. Nah, coba kita perhatikan garis EF, kemudian diperpanjang garis EF ini sampai ke titik L. Itu disebut garis berhimpit. Dua garis bersilangan. Nah, seperti gambar ini. Bisa dilihat ya, dia bersilangan. Bersilangan nanti juga bisa akan membentuk sebuah garis yang berpotongan. Jadi dua garis dikatakan bersilangan apabila kedua garis tersebut terletak pada bidang datar yang berbeda dan tidak pernah berpotongan walaupun diperpanjang. Nah, jadi dia letaknya kenapa dia tidak berpotongan? Karena dia berada di dua bidang datar yang berbeda. Kecuali kalau dia di satu bidang datar yang sama, maka dia akan berpotong. Seperti ini nih gambar, ya, seperti gambar yang di gambar kubus ini. Nah, jadi kalau ini diperpanjang, sampai ke bawah, dia tidak akan berpotongan karena ini beda. Kalaupun di sini kelihatannya berpotongan, tapi sebenarnya ini tidak berpotongan karena ini bidang ruang, ya bangun ruang. Jadi kalau bangun ruang itu memiliki sisi yang tiga dimensi, jadi dia tidak akan berpotongan walaupun ini diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat garis. Sifat-sifat garis yang pertama yaitu jika diketahui dua buah titik sembarangan dalam satu ruang, maka melalui kedua titik itu dapat dibuat tepat satu garis. Nah, ini seperti gambar ini. Di gambar ini kita bisa lihat ya, gambar ini dia sebuah dua buah titik. Kalau dia letakkan di sembarangan pasti bisa membentuk sebuah garis kalau dihubungkan ya dalam sebuah garis. Yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas ke dua arahnya. Jadi ini makanya diberi tanda seperti tanda panah ini, ya. Makanya diberi seperti tanda panah ini tanda panah ini karena dia artinya adalah garis AB ini adalah garis yang tak terhingga, panjangnya mau sampai berapa senti atau berapa meter pun. Jadi
dia panjangnya tak terhingga. Satu garis mempunyai banyak nama. Misalnya bisa nih, kalau dari titik A ke titik B itu garis AB, dari titik A ke titik C garis AC, dari titik A ke titik D garis AD, dari titik A ke titik E garis AE, dari titik A ke titik F garis AF, itu atau jadi AF atau BC BD gitu. Jika sebuah garis memotong salah satu jika jika sebuah garis memotong salah satu garis yang sejajar, maka apabila garis tersebut diperpanjang akan memotong garis yang kedua. Nah, jadi ini seperti ilustrasi nih, garis K dengan garis L, apabila garis tersebut diperpanjang akan memotong sebuah garis. Nah, dia jadi diperpanjang karena garis nih dibuat garis sejajar antara dua, terus dikasih garis yang memotong, garis M misalnya. Jadi memotong. Jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis yang sejajar, maka garis tersebut akan sejajar dengan garis yang lainnya. Nih, kan jadi tiga garis yang sejajar di sini, garis P, garis Q, ya garis P dan garis Q. Garis P, garis P, garis Q, dan garis F. Nah, sekarang membagi garis menjadi dua bagian sama panjang. Bisa kita lihat nanti teman-teman bisa dibaca ulang modulnya, diperhatikan kembali penjelasannya. Langkah-langkah membagi sebuah garis menggunakan, biasanya kalau membagi sebuah garis ini kita menggunakan jangka, ya jangka yang biasa itu yang buat sebuah lingkaran. Jadi nanti ada garis pelukisnya yang membantu kita untuk membagi sebuah garis menjadi bagian yang sama besar. Nah, sekarang kita masuk ke membandingkan segmen garis. Membandingkan segmen garis, pada pembagian di atas diperoleh bahwa membandingkan segmen garis. Nah, garis AD ini AD, DG, dan CB. AD banding DG sama dengan 1/4. AP banding PT sama dengan 1/4. AD banding DG itu sama dengan AP banding PT. Jadi kalau AD banding DG itu sama dengan AP banding PT. Ya. Nah, ada lagi AE berbanding AB itu akan sama dengan Q berbanding dengan QT. Nah, bisa kita lihat dari contoh ini. Nah, perhatikan ini berikut nih. AB banding AC sama dengan AD banding AE. Nih, berarti AB ini berbanding dengan AC itu sama dengan AD berbanding dengan AE. Ya. Lalu ini juga CB berbanding BA sama dengan ED berbanding DA. Terus lagi CB banding CA, CB banding CA sama dengan ED banding EA. Terus sama nanti perbandingan dulu. Nah, seperti kita lihat contoh soal ini. Kita lihat ke contoh soal. Nah, garis M berarti M banding 6 sama dengan 4/8. Berarti M banding 6 kali silang ya. Kali silang atau bisa juga 6/8 kali 6. Sama dengan nih 6 kali 6 3. Dan 6/8 itu sama dengan 3/4 kali 6.
Ya, sama dengan 18 bagi 4, 3 ya. Harus ini bukan 3 loh. 18 per 4 sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5 ya. Nah, nanti bisa dilihat di cara di penugasan ini. Nah, ini lagi nih soal yang nomor 2. 9 per 6. Nah, 3 per 2. Nah, 9 per 6. Oke, teman-teman bisa diperhatikan kembali nanti soalnya. Nah, lanjut kita akan membahas tentang konsep sudut dan penggunaan pada berbagai model bangunan. Jadi di sebuah garis itu terdapat yang namanya kaki sudut, yang ini kaki sudut, area sudut, titik sudut yang paling ujung. Nah, kaki sudut itu ada 2 kaki sudut ya. Nah, pemberian nama sudut, maka yang harus diperhatikan adalah mana yang merupakan titik pangkal. Nah, untuk memberikan nama sudut, kita harus melihat dulu yang letak di titik sudutnya. Titik sudut itu selalu namanya di tengah. Berarti kalau ini R, P, Q, berarti nama sudutnya adalah R, P, Q. Sudut R, P, Q. Artinya titik pusatnya, titik sudutnya ada di titik P. Ya. Atau bisa juga QPR. Tetap P-nya tetap selalu di tengah untuk menamai sebuah sudut itu titik P tetap di bawah. Ya. Ini bisa diperhatikan kembali. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke unit 2. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, satuan dalam radian. 1 dalam radian sama besar dengan 2pi R. 2pi kali R. 2pi kali R. Ini 2pi kali R. Nah, 2pi kali R. Ya, itu sama dengan 360. 360 derajat. Jadi satu bulatan, ini satu bulatan penuh, satu lingkaran atau satu bentuk lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Ya. Nah, untuk contoh-contoh yang di sini, teman-teman bisa perhatikan kembali, bisa dilihat kembali penggunaannya. Nah, kita beralih ke jenis-jenis sudut. Sudut itu ada 3 ya, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah jika sudut dibandingkan dengan sudut penggunaan dari siku-siku, ternyata jika sudut yang dibandingkan lebih kecil daripada sudut siku-siku, ya ini sudut siku-siku namanya. Nah, ini namanya sudut siku-siku. Jika sudut yang kita bandingkan itu lebih kecil daripada sudut siku-siku, artinya dia di sini sekitar sudutnya. Nah, ini sudutnya. Berarti ini adalah sudut lancip, ya. Tapi kalau dia lebih ke sini, itu sudut tumpul, ya. Jadi bedanya adalah kalau sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau sudut tumpul besar oh ini kurang dari 900 kurang dari 90 derajat itu sudut tumpul. Kalau besar dari 90 derajat itu sudut tumpul. Tapi kalau sama dengan 90 derajat itu adalah sudut siku-siku. Ya. Oke.
Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi. Nah, di hubungan antar sudut. Nah, sebuah sudut, tadi kan kita sudah belajar tentang eh, nih, sudut setengah lingkaran. Ya, kalau dia seperti ini, sudut yang saling memiliki garis lurus yang dipotong oleh garis bentuk dua buah bagian ini, itu besarnya adalah 180 derajat. Ya, jadi ini besarnya ini adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya di sebelah sini ada 10 derajat, artinya yang sudut kumpulnya adalah 180 dikurang 10 sama dengan 170 derajat. Ya. Nah, bisa kita lihat dari contoh soal ini. Kita lihat contoh soal. Tentukan pelurus pada garis ini. Nah, dia 35 derajat sudah diketahui. Berarti sudut CBD-nya 35 derajat, pelurus CBD sama dengan ABD. Berarti ABD tambah CBD sama dengan 180. Berarti ABD sama dengan 180, ya, sama dengan 145. Jadi maka sudut pelurusnya adalah 145. Nah, sama juga dengan ini. Ya, ini bisa juga. Nah, nih, kita jumlahkan ini X ditambah 2X tambah 45 derajat sama dengan 180. 3X ditambah 45 derajat sama dengan 180. 3X sama dengan dikurangin, dipindahin, pindah ruas. Yang 45 pindah ke sini, ya. Pindah ke sini. Jadi 3X sama dengan 180 derajat dikurang 45. 3X sama dengan 135. X sama dengan 135 dibagi 3 sama dengan 45. Maka sudut lurusnya adalah 45. Sudut lurusnya ini adalah ini adalah 45. Maka kalau yang di sini 45, yang ini adalah 135. Nah, 180 dikurang 45. Nah, teman-teman bisa diperhatikan lagi, dihitung lagi cara menghitungnya. Nah, itu berasal dari penipu. Sama caranya ya. Tetap ingat satu buah sudut, lihat sudutnya dulu. Kalau sudutnya siku-siku seperti contoh B ini, berarti dia ada sudut siku-siku. Dan besarnya adalah 90 derajat. Nah, seperti ini nih. Kita lihat ya kan. Dia jumlahkan, dia menghitung nilai P dulu. P ini berapa hasilnya. Maka hitung kalau 2P ditambah 15 derajat sama dengan ditambah P sama dengan 180. P sama dengan, itu kan P 2P 3P sama dengan 180 derajat dikurang 15 derajat. Itu dibagi itu, ya. Nah, bisa dilihat lagi nanti contoh soal yang ada di sini. Nah, sudut-sudut pada garis sejajar, sudutnya bisa dibaca, bisa dipelajari, dipahami ya. Nah, ini menggambar sudut pakai busur namanya ini. Menggambar busur, sudut menggunakan busur. Makanya ada di modul. Jadi modul ini sudah lengkap ya. Semuanya sudah dijelaskan di modul itu. Teman-teman bisa perhatikan lagi aja modulnya. Ya. Nah, bagaimana? Jadi untuk para pelajaran sudut ini itu sangat berguna bagi kita dalam kehidupan kita seperti ini, membuat tenda, membangun sebuah tenda kemah buat pramuka ya kan, jadi menggunakan sistem sudut. Jadi kita paham bagaimana supaya tenda itu dapat berdiri. Lanjut ke unit 3 yaitu konsep segitiga dan segi empat serta penggunaannya dalam model bangunan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di bangun datar itu ada namanya persegi panjang, ya, ada namanya persegi panjang. Persegi panjang itu adalah bangunan datar yang dibatasi oleh 4 sisi. Jadi kalau persegi panjang itu dibatasi 4 sisi ini, 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Nah, ini lagi ada persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang ini bisa dibaca di modulnya, ya.
Nah, kalau di persegi panjang itu besar sudutnya semuanya sama. Ya, sama-sama 90. Di bangun datar, persegi panjang dan persegi itu memiliki besar sudut yang sama, itu 90 derajat. Saya ini trapesium sama kaki. Kenapa disebut dengan trapesium sama kaki? Nah, trapesium sama kaki karena memiliki dua kaki yang sama. Nah, ini nih, kaki yang ini dengan ini sama, berarti AD dengan CB itu sama. AD sama dengan CB. Makanya disebut dengan trapesium sama kaki. Nah, ini trapesium siku-siku. Kenapa trapesium siku-siku? Ya karena salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Kalau trapesium sembarang, karena semua besar sudutnya itu berbeda-beda, makanya disebut dengan trapesium sembarang. Nah, jadar genjang memiliki 4 buah sudut. 2 sudut lancip dan 2 lagi sudut tumpul. Kenapa? Karena dia sudut tumpulnya lebih besar daripada 90 derajat. Jadar genjang. Nah, belah ketupat itu hampir sama bentuknya dengan persegi, tapi sudutnya berbeda ya. Nah, untuk sifat-sifat belah ketupat dan layang, teman-teman bisa memperhatikan lagi di modulnya. Ya, selalu segitiga. Segitiga itu ada segitiga siku-siku. Ya, segitiga itu ada segitiga sama sisi, segitiga sama ini sama sisi juga. Ini segitiga siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena dia memiliki sudut siku-siku ya. Nah, ini juga nih siku-siku, ini siku-siku. Nah, ini bukan siku-siku nih, ini segitiga sama kaki. Kalau ini sama sisi. Ketiga sisinya sama ya. Ini sembarang. Sembarang karena dia ketiga sisinya beda ukurannya. Dia segitiga sembarang. Nah, ini juga sama kaki, kakinya sama. Bukan kakinya sama, artinya dia memiliki ukuran sisi yang dua sisi yang sama. Nah, pada segitiga itu penamaan sudutnya berdasarkan angka yang bisa kalau sudut A. Sudut A berarti yang letakkan A-nya di bawah di tengah, berarti sudut BAC atau CAB seperti ini ya. Atau sudut sudut C berarti ACBCA atau sudut ACB gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini segitiga bisa segitiga berdasarkan panjang sisinya, segitiga sama sisi ya, karena sisinya KM sama dengan LM sama dengan KL. Kalau sama kaki, kedua sisinya kakinya sama, itu PR dengan RD. Nah, segitiga sembarang itu ketiga sisinya berbeda ukuran panjangnya. Segitiga lancip itu berdasarkan sudutnya segitiga lancip, segitiga siku-siku dan segitiga tumpul. Ya. Lanjut ke yang keempat, konsep keliling bangun datar sederhana dan penggunanya pada lahan model bangunan. Nah, persegi panjang. Ingat untuk menghitung luas keliling persegi panjang itu adalah ini 2 kali P tambah L. Ya, kalau luasnya P kali R. Kenapa pakai 2? Karena namanya persegi panjang itu dia memiliki 2 panjang nih panjang dan 2 lebar. Makanya namanya 2P tambah L. Ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh soalnya bisa diperhatikan dan dipelajari lagi kalau spesifik. Nah, lanjut ke luas keliling persegi. Namanya keliling persegi karena sisi persegi itu semuanya sama kan ya. Berarti 4 kali sisi ya, 4 kali sisi. Atau sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Ini adalah contoh soalnya bisa diperhatikan. Nah, trapesium itu rumusnya setengah jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Ya,
Seperti di contoh soal yang di sini. Nah, kalau jajar ginjal itu rumusnya adalah P kali L atau L kali atau A kali T. A itu apa alasnya? Ini alas yang di bawah ini. PQ. T itu yang mana? Yang ST ini 12. Ya, itu adalah panjangnya. Tingginya. Kita masukkan ke rumus P kali L. A kali T 20 kali 12. Nah, seperti ini. Nah, belah yang layang dengan belah ketupat itu hampir sama rumusnya, yaitu setengah kali diagonal A ditambah diagonal B atau diagonal kali diagonal ini. Mana itu diagonal? Ini diagonal namanya. Ini diagonal A, BD dan diagonal AC. Yang lain juga seperti itu. Oke, contohnya bisa perhatikan lagi keliling yang layang, luas yang layang. Ya, segitiga rumusnya luas alas kali tinggi. Ya, kalau misalnya keliling segitiga ya kita jumlahkan aja panjang semua sisinya. Kalau ini kan segitiga sembarang, ya. Kalau yang dicontoh ini adalah segitiga sembarang. Berarti ini 8 tambah 7 tambah 9, 24. Ya, jadi kita bisa langsung jumlahkan saja. Nah, kalau untuk menghitung luas segitiga, kita menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini luas segitiga bisa diperhatikan di contoh soalnya. Ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, unit 5, penerapan konsep keliling, luas segitiga dan segi empat. Nah, ini biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, menghitung luas bidang tanah, menghitung luas kolam, halaman, dan seperti itu. Ini bisa diperhatikan di contoh Niparomat memiliki sebidang tanah yang berbentuk segitiga siku-siku seperti tampak berikut. 12 meter dengan 9. Berarti kalau untuk menghitung, nah pada panjang ini menggunakan teorema Pitagoras ya untuk menghitung panjang BC. Berarti BC ini adalah akar dari AB kuadrat tambah AC kuadrat. Jadi BC sama dengan akar dari 9 kuadrat tambah 12 ya. Sama dengan akar dari 81 tambah 154. Akar dari 225 sama dengan 15 ya. Jadi akar dari ini sama dengan 15. Kan akar 9 kan 81 tambah 144 itu sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi ini panjangnya adalah 15. Itu kelilingnya 9 tambah 15 tambah 12 sama dengan 36. Jika jarak setiap pohon, berarti ini di setiap pohon dipasang jarak berapa jaraknya? Kalau jaraknya 1,5 meter, berapa banyak dibutuhkan pohon? Berarti 15 dibagi 1,5 sama dengan 36 tadi dibagi 1,5 sama dengan 24 pohon. Ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ini bisa contoh-contoh soal ini bisa diperhatikan kembali dan teman-teman bisa belajar nih dari modul ini semuanya lengkap. Modulnya sudah diberikan lengkap semua penjelasannya. Jadi teman-teman tinggal mudah untuk mempelajari dan melihat kembali contoh-contoh soal yang diberikan. Ya teman-teman ya. Oke, untuk hari ini kita sudah belajar tentang bangun datar, sudut, dan garis. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Ya teman-teman ya, kalau seandainya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup atau di Japri boleh, dan silakan dikerjakan tugasnya. Ya teman-teman ya, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang.